Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan terkhusus untuk bab 1 yang menyangkut masalah filsafat Pancasila. Nah, di sini ada filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, bahwa filsafat itu dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah kompleks tersebut. Nah, filsafat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai falsafah. Pancasila sebagai falsafah dalam pendekatan filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Nah, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai. Dalam Pancasila sebagai sumber nilai, kita bisa melihat makna dari nilai Pancasila. Nah, maknanya ada beberapa nilai. Kita bisa melihat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, dan nilai persatuan. Nah, terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, fungsi dan peranan Pancasila, keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. Selanjutnya, kita akan membahas landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan filosofis, landasan kultural, landasan historis, dan landasan yuridis. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama landasan historis. Sebagaimana nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi, melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Sehingga nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan kedua yaitu landasan kultural, merupakan ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Lanjut ke landasan yang ketiga yaitu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini kita melihat awalnya bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Nah, sehingga konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai dalam sila Pancasila, sehingga akan mencerminkan cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. Lanjut, kita ke landasan yuridis pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita bisa melihat ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, ada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 5 Januari 2010.
Nah, kita bisa melihat di sini satu persatu. Kita mulai dari pembukaan undang-undang. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah, mungkin kalian semua sudah hafal, di sini ada di alinea keempat. Nah, disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada. Nah, di sini kita bisa melihat inilah bunyi-bunyi sila-sila Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jelaslah di situ bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dua dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke surat edaran. Nah, di sini menyebutkan perihal penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila bahwa dengan maksud menumbuh kembangkan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa, bahwa secara filosofis, yuridis, dan sosiologis penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang kita lanjut Pancasila secara ilmiah. Nah, di sini kita bisa melihat pengetahuan menurut sifatnya. Ada a priori dan a posteriori. Nah, a priori itu merupakan pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman. Sedangkan a posteriori merupakan pengetahuan yang terjadi berdasar pengalaman yang dikenal. Lanjut, pengetahuan berdasarkan gradasinya. Nah, pengetahuan berdasarkan gradasinya kita melihat dari pengetahuan keagamaan atau religious knowledge. Artinya, pengetahuan wahyu melalui keyakinan terjadi melalui proses keyakinan sehingga sifatnya dogmatik tradisional. Nah, pengetahuan kefilsafatan atau philosophical knowledge artinya pengetahuan menuju hakikat objek melalui refleksi, yaitu analisa, pemahaman, deskripsi, penafsiran, dan spekulasi. Lanjut, pengetahuan ilmiah atau ilmu scientific knowledge atau sains, bahwa pengetahuan sistematik melalui metodologi ilmiah. Nah, pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa atau biasa disebut dengan common science knowledge, bahwa pengetahuan indrawi. Nah, kita lanjut ke pengetahuan ilmiah berdasarkan gradasinya. Ada pengetahuan esensial, pengetahuan normatif, pengetahuan kasual, pengetahuan deskriptif. Nah, kita bisa melihat di sini. Esensial itu menjawab pertanyaan apa, normatif menjawab pertanyaan kemana, pengetahuan kausal menjawab pertanyaan mengapa, dan pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, kita ke syarat pengetahuan ilmiah. Nah, ini syaratnya berobjek. Pertama, berobjek. Ada objeknya formal maupun material. Jadi ada formal dan material. Selanjut, syarat pengetahuan ilmiah yaitu bermetode. Jadi dia punya metode. Nah, kemudian dia bersistem. Nah, di sini ada sistemnya, tersusunnya. Nah, lanjut, dia bersifat universal atau umum. Nah, sini 4 syarat pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Nah, yang pertama yaitu berobjek. Nah, tadi ada berobjek yang pertama. Nah, di sini objek formal yaitu sudut pandang bahasan,
Kalau materialnya kita melihat empiris dan non-empiris. Selanjutnya syaratnya yaitu bermetode analitiko sintetik, hermeneutik. Lanjut dia bersistem, artinya sila-sila Pancasila tersusun teratur, konsisten, yang utuh dan bulat. Nah, kemudian dia itu bersifat universal. Nah, sila-silanya sesuai kenyataan, umum, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya nanti saya bagikan di classroom. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa sharing di grup WhatsApp. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.